mau diubah oleh Tuhan. Titik poinnya di sini, mau diubah oleh Tuhan. Tuhan yang memperlihatkan diri dalam mimpi itu sedang datang mengubahmu. Nah, persoalan mau atau tidak, ya kembali kepada disposisi batin kita. Yes Tuhan, aku mau Engkau ubah. Ketika kita mengatakan itu sudah komitmen apa? Tinggal selanjutnya konsisten atau tidak untuk tetap dia mau. Ikut misa pada saat Romo di depan angkat hosti. Dalam mimpi ini saya lihat yang kumis panjang turun dari atas. Turun dari atas, merinding. Tapi dia turun dari atas, saya nampak di depan itu, di dinding itu, di tembok itu, dia sebelah kanan. Tak lama dia nggak nyampe ke bawah. Setelah itu karena waktu itu ada orang buka musik kalau tak salah, dan saya kaget di situ. Dan mimpi ini saya pernah cerita ke Romo, ada Romo siapa saya pernah cerita, cuma dia nggak ada berikan jawaban. Sebenarnya maknanya apa? Karena apakah mungkin waktu karena saya kembali diteguhkan, karena selama ada mungkin sekian tahun saya nggak kenal gereja, lupa Tuhan, mungkin itulah mengarahkan saya untuk semakin dekat dengan Dia. Saya penuh misteri, saya apalah makna ini, apakah sesuatu hal yang nanti akan terjadi di dalam hidup saya. Saya masih saat ini saya masih bertanya betul sebenarnya maknanya apa. Puji Tuhan, ini kita tadi ini kita tidak ada rencana mendatang, tapi udahlah, ini bagian dari gerakan roh. Jadi inilah saya harus beri jawaban atas pertanyaan itu. Seperti diceritakan bahwa lama tidak ke gereja dan alasan dia memperlihatkan diri. Maknanya yang pertama, kita ke gereja ini bertemu dia sesungguhnya. Puncaknya di mana? Ketika peristiwa konsekrasi itu, peristiwa yang tadi bilang hosti diangkat itu yang dalam bahasa teologi transubstansiasi itu, perubahan dari yang hanya hosti menjadi tubuh Kristus. Itu bukan sekedar kata-kata, dia memang turun langsung. Dia memang sungguh hadir secara penuh total. Jadi yang akan kita terima dia sungguh Tuhan. Dia hendak mengatakan kepada kita, tidak ada ruginya kau datang ke gereja. Bahkan kau rugi sekali kalau kau tidak datang ke gereja. Dan lebih beruntung lagi karena kau bisa menyantap Tuhan. Betapa mirisnya, betapa kasihannya, betapa malangnya nasib orang-orang yang jauh di sana yang tidak mau datang menerima dia. Nah, ini hal-hal begini karena itu punya pengalaman jauh dari dia, kemudian sekarang menjadi dekat sekali dengan dia, dan kemudian sekarang menjadi orang tua serani, banyak anak kan. Yes, itu yang dia mau, dan wartakan itu kepada orang-orang Flores lain yang begitu jauh dari gereja, wartakan, menjadikan itu sebagai ilham, kekayaan rohani, inspirasi yang langsung dari dia untuk membangkitkan. Tugas kita untuk membangkitkan. Nah, sebagaimana Bapak sendiri sekarang sudah menjadi terberkati, diberkati, kemudian menjadi berkat bagi yang lain dengan menjadi sudah kelihatan menjadi Bapak Mama Serani tidak gampang, menjadi Bapak Serani pilihan khusus dari Tuhan, dan itu wartakan hal-hal begini. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan bahwa perayaan Ekaristi Kudus itu dia sungguh hadir, benar ada orang yang berbaring di tempat tidur 40 tahun, 50 tahun, tidak pernah minum air, tidak pernah makan apapun, hanya hidup dengan Kristus. Dia saat kehidupan dia sendiri sudah bilang,
ini benar-benar daging, benar-benar darah. Saya semakin kesini, puji Tuhan, umat diberi karunia. Itu karunia khusus, karunia untuk melihat. Dari karunia melihat, umat diberi karunia bukan karena Markus hebat, tapi karena Tuhan berkenan memberi karunia kepada umat. Setiap kali saya merayakan Kristen akhir-akhir ini, sudah banyak kesaksian dari Pak yang menyampaikan kepada saya, pada saat konsekrasi tadi, Pater membaca buku. Nah ini juga mungkin bagian dari proses itu. Jadi bukan hanya transubstansiasi, tapi juga transfigurasi. Nah kebetulan besok puji Tuhan, bacaannya tentang Yesus berubah rupa, berubah tubuhnya, figurnya di Gunung Tabor. Tapi dalam Ekaristi bukan tubuhnya berubah, tapi substansi Ekaristi yang berubah. Apa yang kita kisahkan hari ini menjadi inspirasi untuk saya wartakan besok dalam misa. Saya puji Tuhan ya, setiap waktu kronos itu selalu ada. Identitas Katoliknya hanya di KTP itu. Satu malam sore lah saya pulang minum mabuk, saya kasihan, tergerak hati saya melihat ibu-ibu ini ikut pembinaan pembaptisan bayi di komunitas depan ini, jalan kaki di depan kuburan. Saya di depan kuburan yang Pak Dami tadi cerita itu, di situ saya tergerak hati, untuk apalah saya minum mabuk. Coba saya berusaha untuk orang-orang di sekitar saya ini, daripada mereka jauh. Akhirnya mulai gimana cara ini, tapi saya bilang Tuhan bantu saya. Setelah itu terlepas, setelah KBG terbentuk, ya puji Tuhan lah, pelan-pelan akhirnya terbentuklah KBG. Sampai hari ini saya pesan sama ketua KBG baru, jangan sampai diputihkan kena walaupun itu, tapi ini perjuangan kita bersama lah. Jangan sampai kalau kita udah di nonaktifkan di sini, nanti kita berurus urusan gereja ini, nanti jalan kaki jauh dari sini ke sana, aduh. Pengalaman Bapak akhirnya membuktikan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, bahwa orang berdosa itu punya masa depan, orang kudus itu punya masa lalu. Posisi sekarang Bapak itu mau melihat di posisi yang sekarang ada di Tuhan, melihat kembali masa lalu. Jangan lagi kembali ke masa lalu itu. Jadi posisi sekarang, karena konsep orang kudus, apa sih orang kudus? Orang kudus tidak tunggu nanti setelah sudah meninggal baru digelari. Yes, untuk digelari secara konsep kanonisasi gereja, beatifikasi segala macam, yes. Tapi perjalanan hidup kita kan sedang menuju kepada kekudusan, kesempurnaan. Nah, titik saya ada di posisi itu, di titik kekudusan itu. Nah, saya melihat kembali masa lalu saya. Jadi, tapi sekarang tetapnya sebagai manusia, kedagingan masih akan jatuh lagi. Tetap saya masih berjalan ke depan. Jadi lihat masa lalu, sekarang saya sudah kudus ini, sudah keluar dari dunia itu, toh. Tidak mabuk lagi, tidak ini lagi, tidak lagi tenggelam dalam dunia itu. Posisinya saya kudus sementara ini. Tetapi perjuangan saya belum berakhir. Ya. Maka tetap saya punya masa depan, saya tetap berjuang. Ya, hebat ya. Saya bangga bahwa ketika ada umat yang sharing ke titik ini, pukulan juga untuk kami Parimo. Contoh lain, kami ke rumahnya Pak Felix, lihat begini datangnya buku Kerahiman setebal begini. Saya sebagai imam belum punya, bahkan belum tahu kalau ada buku itu, kitab Kerahiman dari Santo Faustina. Sampai saya dengar Romo Gusti, telah untuk kita Parimo. Alam sudah pegang itu dan sudah menghidupi. Nah Bapak setelah pengalaman masa lalu,
kemudian mau diubah oleh Tuhan, titik poinnya di situ. Mau diubah oleh Tuhan. Tuhan yang memperlihatkan diri dalam mimpi itu sedang datang mengubahmu. Nah, persoalan mau atau tidak, ya kembali kepada disposisi batin kita. Yes Tuhan, aku mau Engkau ubah. Ketika kita mengatakan itu sudah komitmen awal. Tinggal selanjutnya konsisten atau tidak untuk tetap dia mau. Dan dia selalu bekerja terus. Bacaan kemarin itu telak sekali dengan sekarang persoalan yang sedang saya tangani. Orang fasik, ya tadi contoh pengalaman masa lalu itu contoh pengalaman fasik, tapi kemudian diubah oleh Tuhan menjadi orang benar. Dan itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi orang benar, dan ini hati-hati, pukulan telak untuk kita semua. Tapi orang benar kemudian dia berubah menjadi fasik, itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Total, bila perlu ada sesuatu yang harus dikorbankan dari tubuh kita, diri kita. Kalau zaman dulu kan mulai ambil rotan kecambuki diri. Saya sudah jatuh ke dalam dosa, saya hukum diri saya sendiri. Selain engkau mau hukum, saya tanda tobat saya, tanda penyesalan saya bahwa saya sungguh mau berubah. Saya menyesal sekali dengan tangisan berhari-hari. Dan Tuhan pasti akan juga dengan kerahimannya. Yes, saya sudah melihat ketulusan engkau mau mengubah diri, engkau mau bertobat. Jangan ulangi lagi. Kata-kata Yesus ketika dia menyembuhkan orang, pulanglah dengan damai, jangan berbuat dosa lagi. Dan itu biasa kata-kata kami di ruang pengakuan. Ketika orang datang mengaku dosa, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Tapi lagi-lagi jatuh lagi, bangun kembali, bangun kembali. Karena lagi-lagi kesempatan untuk kita memperbaiki diri selagi masih hidup. Kalau sudah meninggal, ya, harap kerahiman Tuhan dan doa orang yang masih hidup. Syukur kalau orang mendoakannya. Itu yang kemudian bergantayang yang mengganggu orang di jalan-jalan. Ya.